Hai mam, kenalin ini bayi Novea Nora Ginevra. Jadi si Nora ini akan diurut mam. Sebelumnya makasih ya mam sudah ngeklik video ini. Selamat datang buat moms yang baru tahu tentang YouTube channel Bidan Keluarga Official. Nah sebelum kita urut kita kenalan dulu ya ke wajahnya, kita usap baby oilnya supaya karena bayi ini akan merasa nggak nyaman mam, kaget gitu kalau langsung kita tekan-tekan wajahnya. Kita usap-usap dulu, kita kenalan dulu, kita balur dulu, kita perkenalan dulu, jadi nggak langsung tegang gitu dia ya, jadi kesannya cuma disayang-sayang aja. Nah terus kita langkah pertama bagian dada ya mam, bagian dada. Nah ini adalah pusat angin ya mam ya, karena kan si Nora ini belajar berdiri mam, jadi memang bahunya menahan beban ya, karena dia kan dari merangkak terus dia nahan berdiri, dia mau berjalan. Selanjutnya tangan sebelah kanannya ya mam, kita dari atas sampai ke ujung jari-jarinya, karena kan tangan kanan duluan. Kenapa? Karena capek ya, karena tangan kanan dia lebih banyak melakukan aktivitas. Nah terus lakukan tekanan dengan lembut ya mam, jangan kuat-kuat. Kalau kuat-kuat bayinya nggak nyaman. Kalau dia udah nggak nyaman, dia nggak akan pernah mau lagi diurut. Ajak sambil cerita kalau memang dia nyaman dengan ceritanya moms. Terus bagian jari-jarinya kita sentuh dengan lembut. Ini adalah pusat saraf ya mam. Kalau nggak percaya coba deh punya mom diurut di bagian itu tadi. Kemudian dengan teknik seperti memeras kain ya, tapi lakukan dengan lembut. Kemudian sudah bagian bahu atas, kemudian di bagian tangan. Nah seperti ini ya moms ya. Kemudian di telapak tangannya, karena di bagian telapak tangan tuh banyak saraf. Nah ini yang saya urut tuh bagian titik sarafnya. Nah kemudian di bagian atas ini ya mam, ini adalah pusat angin. Jadi si Nora ini kan merangkak terus, jadi tangannya ini capek kayak gitu. Lakukan urut ini mam kalau anaknya sudah terlihat rewel ya, terus nggak mau makan, bisa dilakukan ini. Sorry ya mam ya, karena si babynya seneng megang tablet itu ya, kotak itu, karena dikasih mainan nggak mau. Ya nggak apa-apa deh, demi yang penting dia mau diam. Kemudian lanjut sebelah kiri ya mam, melakukan teknik di pelurut ya, seperti itu, seperti di video. Ditarik dengan lembut, jangan kasar ya, jangan kuat-kuat, takutnya si babynya trauma terus nggak mau lagi diulang. Karena prinsip bayinya itu kalau udah nggak nyaman ya udah, dia udah nyimpan memori gitu. Kemudian tekan di bagian urat ini. Nah kemudian tarik lagi tangannya. Nah tekan ini mam ya, ini pusat saraf. Karena tangan ini kan menahan beban badan dia, karena dia sering merangkak kan, jadi bebannya capek gitu tangannya. Kemudian mam kita terus tarik bagian jari-jarinya juga, karena ini banyak pusat saraf, supaya seimbang dengan yang sudah kita lakukan di sebelah kanan tadi. Nah kemudian kita melakukan pelurutannya juga, kita lakukan dengan lembut, jangan pernah melakukannya dengan kasar. Kemudian dengan teknik memeras kain bagian atas dan bagian di pergelangan tangannya juga ya. Nah, kemudian kita pelurut, kita tarik dari bahu sampai ke atas jari-jari. Ini dia ngerasa seger banget, ini dia udah mulai gak nyaman nih mam. Nah kita pinter-pinter, jangan dipaksa ya mams. Nah kita kembali lagi ke posisi. Oke, kayaknya dia bisa diajak kerja sama nih. Oke, selanjutnya di bagian perut. Perut nih, bagian perut kita teknik I love you. Ini bentuk I, jadi bagian atas ke bawah, kemudian love L dari pusat atas kemudian ke bawah pusar. Terus lakukan secukupnya aja. O melingkar searah dengan jarum jam. Lakukan dengan lembut, jangan memaksa ya. Kalau udah keset tambahin lagi minyaknya, karena kalau keset
sakit ya. Kemudian kita lakukan secukupnya berbentuk O. Tadi kan L O V, ya. Nah, love you, ILO ya, I love you, I L. Oke, kemudian bagian dadanya. Nah, kemudian kita tarik lagi tangannya. Lakukan dengan lembut ya mam ya. Tuh babynya udah senyum-senyum, berarti dia nyaman. Oke, selanjutnya ke kaki. Teknik mengurut ini cukup 17 menit, 15-17 menit dilakukan ya mam. Tidak usah lama-lama, 1 jam, setengah jam nggak perlu. Yang penting dia sudah tersentuh dan ototnya rileks dan tekniknya yang benar. Kita akan melakukan pelurutan ya mam ya. Pelurutan apa ya? Tarik dari pangkal paha sampai ke tumit kaki ya. Nah, kemudian dipelurut seperti ini ya. Istilahnya kalau saya ini pelurut. Ditarik-tarik ini pelurut. Entah kalau mamnya ya. Pokoknya seperti ini ya mam ya. Nah, kita lakukan pelurut secukupnya supaya otot-ototnya rileks. Nah, teknik dari atas ke bawah. Lakukan yang bagian bawah kaki juga. Naikkan otot dari pergelangan kaki bawah naik ke tumit. Karena kan dia kan belajar tegak. Jadi ototnya tegang. Jadi kita akan mengembalikan si tegang-tegang itu, otot pipi ini ke rileks. Ya. Kemudian kita lakukan sampai secukupnya. Tidak ada patokan harus 3 kali, 4 kali, yang penting secukupnya. Karena setiap bayi beda-beda ototnya. Kalau kita raba, pertama kali saya raba ini otot Naura ini tadinya tegang, keras. Tuh dia udah senyum-senyum tuh. Tadinya tegang, kemudian setelah secukupnya itu maksudnya kalau udah lembut ya udah gitu. Tuh dia nggak ngerasa kesakitan, dia ngerasa rileks. Karena kita pas tekniknya sesuai dengan urat-urat yang tegang. Kemudian pijat di bagian telapak kaki mam, ini penting banget ya. Kemudian kita tarik jari per jari, karena itu akan membantu proses metabolisme dalam tubuhnya. Kalau badannya rileks, ototnya rileks, dia enak makan mam, terus nggak rewel, dia nggak tukang nangis ya mam. Angkat kakinya, kemudian lakukan pelurutan mam, dari tumit kaki sampai ke pangkal paha. Ini mengembalikan otot-otot yang tegang saat dia menahan beban badannya, karena kan masih gleor ya mam. Gleor itu masih belum kuat menahan badannya, jadi kakinya lelah seperti itu ya mam. Nah, lakukan secukupnya, lakukan secukupnya. Oke, lakukan secukupnya sambil diperhatikan babynya. Kalau memang babynya itu sudah tidak nyaman ya, rewel, di stop. Jadi dengan melihat video ini tidak berpatokan harus sama seperti video, kita lihat kondisi. Nah, kalau babynya udah senyum-senyum, lanjut ke teknik selanjutnya, teknik memeras kain ya. Kalau memeras kain kan kuat banget ya mam, sampai kering. Tapi kalau ini jangan ya, ini cukup diperas lembut aja supaya otot-otot yang tegang itu kembali rileks. Lakukan sudah di atas tadi mam, sekarang bagian bawah kaki. Nah, ini tujuannya untuk merilekkan otot-otot ya mam. Nah, paling penting juga telapak kaki. Nah, di telapak kaki itu penting dilakukan karena bisa menstabilkan sistem pencernaannya, paru-parunya, detak jantungnya. Pokoknya banyak fungsinya kalau kita lakukan pijat di telapak kaki. Oke. Kemudian lanjut lagi kaki sebelah kiri. Lakukan tekniknya seperti kaki sebelah kanan tadi ya mam. Kita angkat ototnya dari bawah ke atas, karena dia udah ngasih beban dari atas ke bawah. Jadi kita berlawanan, kita tarik dari bagian bawah. Tuh,
dia mulai merasakan tidak nyaman saat saya pijit bagian bawah tadi. Oke, berarti kita lemeskan dulu otot pangkal pahanya. Kemudian kira-kira udah cukup, kita lakukan pijat di bagian betisnya. Tarik otot dari pangkal betis kaki tumit bawah, tarik ke atas, kemudian lakukan seperti memeras kain dari atas sampai ke bawah. Lakukan dengan lembut dan juga dengan cinta dan kasih sayang. Karena kalau dilakukan dengan gerusah-gerusuh, dengan cepat-cepat, ntar hasilnya anaknya juga tidak akan nyaman, Mam. Kemudian lakukan pijat telapak kaki juga. Ini sangat penting banget, Mams. Sama seperti pijat kaki sebelah kanan tadi, bahwa fungsinya untuk melegakan hidung tersumbat kayak si babynya lagi pilek, kemudian menstabilkan denyut jantung, terus buat yang paling penting tuh buat nafsu makan. Oke, kemudian kita pijit lagi, kita tarik dari pangkal tumit kaki sambil memeras seperti memeras kain, tarik ke atas supaya lebih rileks. Nah, ini adalah teknik menggayuh sepeda. Ini fungsinya supaya anak babynya itu kentut ya, Mam ya, buang angin. Jadi, angin di dalam perut itu akan keluar. Sambil lakukan canda-candaan supaya dia merasa bahwa ini bukan sebuah pijatan, tapi ini adalah sebuah permainan. Seperti ini lagunya, Mam. Gayuh sepeda, sepeda digayuh. Gayuh sepeda, sepeda digayuh. Nah, setelah tadi Mam udah lemes kan dari kaki, tangan, perut semua udah lemes, baru kita melakukan pijatan muka. Sebenarnya prosedurnya tuh wajahnya dulu ya, Mam ya, karena berhubung anak ini nggak suka gitu kalau mukanya dipijit, kayak nggak suka aja gitu. Nah, jadi biasanya dia meronta-ronta, tapi karena dia udah lemes, badannya enak, maka dia tidak mengelak. Nah, selanjutnya kita akan pijit punggungnya, Mams. Ini kita akan pijit punggungnya. Dia sambil pegang mainan, tapi dia terganggu dengan suara televisi. Akhirnya dia balik kanan gerak. Ya, balik kanan gerak. Akhirnya oke, kita kasih siasat. Dia tidak mau, jangan dipaksa, ya. Ini sengaja tidak saya hapus videonya supaya Mams tahu tips dan triknya menghadapi anak di atas 1 tahun kalau susah diurut. Jadi kita ikutin arah anak itu mau kemana, kita yang mikir. Ya, kita jangan ngikutin anak mau kehendak kita ikutin dia kemana. Yang penting kita tepat urut bagian urat-urat yang tegang supaya kita dapat manfaatnya dan si baby juga nyaman. Nah, berhubung dia sorry Mam, itu ada kaki kakaknya tuh ya, Mam. Oke, lanjut, kita pijit di bagian tangannya tapi dengan posisi dia duduk. Kita tarik dari atas bahu, kemudian kita ke jari-jarinya, kita sentuh, kita urut bagian punggungnya untuk ngeluarin angin-anginnya, capek-capeknya. Ini badannya paling capek. Terus teknik seperti memutar-mutar ya, Mam ya. Nah, ini bagian uratnya, ini tangan telunjuk saya itu sambil menekan. Kemudian tekan di bagian telinganya. Tekan juga di bagian pergelangan tangannya atas. Dengan posisi dia duduk. Oke, akhirnya kita harus yang mengalah. Kita pindah haluan, kita balik kanan juga. Karena supaya kita dapat tepat uratnya pada saat dia tengkurap. Nah, bayinya nggak nangis kan, Mam? Nah, dengan begini kita pas cara memijatnya dan kita tarik. Oke, kita tambahin minyak baby oilnya supaya lebih mempermudah kita saat mengurut, Mam. Nah, kita urut ini bagian bokong. Bagian bokong ini juga capek ya, Mam ya. Di sisi lain dia merangkak dan di sisi lain dia belajar berdiri. Bokong menjadi tumpuan yang paling tegang.
Ya, ini capek banget. Bayangin kalau kita dipijitin bokongnya itu kan enak banget ya Mam ya, relax ya. Nah, sama seperti baby. Ya, dia tuh nikmatin banget. Ingat kalau balita itu saat kita urut meronta-ronta, berarti dia tidak nyaman. Tapi faktanya saat saya urut, si bayi ini diam. Walaupun sedang nonton, bayi ini adalah manusia paling jujur di dunia ya. Dia tidak bisa menutupi apa yang dia rasakan. Jadi ini artinya dia nyaman. Nah, pelurut bagian tangannya dari pangkal bokong tadi naik ke atas, pelurut ke tangan kiri kanan. Kalau dia udah mulai berubah posisi, kita posisikan kembali dengan baik dan benar. Jangan pernah menghentakkan bayi, karena itu akan membuat bayi tidak nyaman dan akhirnya meronta dan akhirnya kita nggak selesai moms mengurutnya. Oke, selesai. Tadi sudah kaki yang sebelah kiri, kemudian lanjut lagi kakinya sebelah kanan tadi ya Mam. Nah, ini kita urut pelan di bagian skapula ya Mam ya. Itu kan ada tulang yang menonjol di antara itu, kalau nonjol itu ada sela-selanya. Nah, itu diurut. Terus diurut di belakang leher. Nah, ini adalah urat juga Mam. Urat kalau babynya itu rewel, babynya itu nggak mau makan, itu pasti biasanya babynya langsung sendawa dan mau makan. Oke, kemudian kita bisa ambil kesempatan saat dia diam hadap sana, kita pelurut kepalanya karena tadi kurang ya sentuhan bagian wajahnya. Dan dia mulai emosi nih Mom ya. Oke deh Moms, sekian dulu ya Moms. Semoga videonya bermanfaat ya Moms. Selamat mencoba.